sahabat-sahabat GPIB yang ada di mana saja. Bertemu dengan saya lagi, Pendeta Sandra Lumentut de Soisa, dengan saya di program Morning Call GPIB pada saat ini tanggal 27 Juli 2024. Baiklah, sahabat GPIB, sebelum kita mengawali hari ini untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan pimpinan Tuhan saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Amin. Mari saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus pada bagian yang pertama, 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Korintus adalah jemaat yang sudah mapan. Dan jemaat ini terdiri dari berbagai macam suku, golongan, dan status sosial, dan sebagainya. Jemaat ini tidak adem-adem ayam saja, tetapi ada masalah serius yang terjadi di sana, yaitu persaingan di antara mereka. Masing-masing orang ingin menonjolkan dirinya, bukan hanya dalam soal materi, tetapi juga dalam hal kerohanian. Banyak sekali karunia dalam jemaat ini. Kita bisa baca di dalam pasal 12. Tetapi bagi jemaat Korintus, karunia yang paling tinggi kedudukannya adalah bahasa roh. Padahal sih semua karunia itu sama. Tetapi bagi orang atau jemaat di Korintus ini, karunia bahasa roh ini istimewa. Mungkin karena penggunaan bahasa yang terdengar asing dan sulit dimengerti. Karena itulah saudara-saudara, maka Allah juga memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila penggunaan bahasa roh ini dilakukan tanpa ada yang menafsirkan, maka sudah tentu perkataan atau apa yang dikatakan oleh orang tersebut akan sia-sia. Karena tidak ada yang bisa mengerti, sulit dimengerti. Nah, di dalam jemaat Korintus, penggunaan dari karunia bahasa roh ini telah kehilangan makna. Kenapa, saudara-saudara? Karena jemaat menggunakannya secara asal-asalan. Bukan lagi makna yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah kehebatan dalam berbahasa roh. Itu sebabnya bahasa roh dipakai sebagai media untuk sebuah pertunjukan, untuk suatu show off, agar mereka dipuji oleh banyak orang. Jadi karunia ini kehilangan makna oleh karena kesombongan dan ego yang besar yang dimiliki oleh jemaat. Karena itu Rasul Paulus katakan begini, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Anak-anak itu sangat suka untuk menjadi pusat perhatian. Anak-anak itu suka dipuji, saudara-saudara. Dan anak-anak itu tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang penting dirinya senang. Nah, jemaat di Korintus adalah jemaat yang dewasa, tetapi ternyata memiliki pikiran yang masih seperti anak-anak. Masih suka membanggakan diri, masih suka mementingkan diri, dan masih mengatakan bahwa dirinya lah yang paling hebat. Ketika Rasul Paulus ada di Korintus, Paulus lama di Korintus. Ketika berada bersama-sama di Korintus, maka Paulus mengajarkan mereka tentu tentang hal kasih. Tetapi begitu Paulus meninggalkan Korintus, maka ajaran Paulus pun dilupakan mereka. Mereka lakukan semua hal yang bertentangan dengan kasih, yaitu hidup dalam kesombongan, dalam ketinggian hati, iri hati, benci, dan sebagainya. Maka itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kritik. Supaya apa? Supaya jemaat memiliki kedewasaan dalam pikiran mereka. Orang yang dewasa adalah orang yang tahu betul apa yang benar, apa yang salah. Orang yang dewasa dia akan tahu bagaimana menempatkan dirinya dengan baik dan benar. Di dalam pembacaan kita ini, Paulus menempatkan anak-anak itu sebagai contoh yang baik, contoh positif bagi jemaat. Terutama Bapak Ibu Saudara dalam soal ketulusan hati. Ini penting untuk dimiliki oleh jemaat. Ketulusan hati itu perlu, sehingga apapun yang dilakukan itu tidak akan berdasarkan ego. Dengan ketulusan hati, apapun yang dilakukan bukan untuk pamer-pameran. Dengan berdasarkan hati, segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada kepura-puraan, tanpa pakai kemunafikan, tanpa pakai ketidakjujuran. Semua itu dilakukan berdasarkan kasih. Nah, apalagi dengan karunia bahasa roh ini, saudara-saudara, maka kasih kepada Tuhan itu adalah hal yang paling mendasar. Supaya apa? Supaya Tuhanlah yang dimuliakan, bukan yang lain. Karunia bahasa roh adalah satu tantangan yang dihadapi oleh setiap orang yang memilikinya. Karena Paulus katakan bahwa karunia bahasa roh ini adalah tanda bagi orang yang tidak beriman.
Artinya karunia bahasa roh ini adalah satu media bagi seseorang untuk dia gunakan supaya orang yang tidak beriman itu bisa menjadi beriman. Mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus dalam tuntunan rohnya yang kudus. Akan diberikan penafsiran yang benar sehingga orang yang tidak tahu Injil, mereka akan bisa tahu Injil. Jadi penggunaan karunia bahasa roh ini saudara-saudara itu dapat menumbuhkan jemaat dan juga kehidupan orang-orang yang sebelumnya tidak kenal, tidak percaya akan Yesus Kristus. Itu dapat percaya jika jemaat Korintus adalah jemaat yang dewasa dalam pemikirannya. Artinya dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri saja, tetapi dia juga memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan adalah kebutuhan orang lain, bahwa orang yang tidak percaya itu, dia harus menjadi percaya. Dia harus kenal Yesus, bahwa orang yang tidak percaya itu butuh juga untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, intinya bahwa karunia-karunia itu semua baik. Semuanya digunakan supaya itu semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk karunia bernubuat. Paulus katakan di sini, karunia bernubuat itu adalah untuk orang yang beriman. Orang yang bernubuat adalah orang yang menyampaikan Injil Tuhan kepada orang yang beriman. Supaya apa? Supaya mereka itu menjadi kuat imannya, teguh imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi di tengah jemaat Korintus, banyak yang menganggap bahwa hal ini biasa-biasa saja. Karunia bernubuat itu hal yang biasa, sehingga mereka lakukan dengan cara yang terpaksa, ogah-ogahan. Alhasil apa? Iman jemaat pun gampang goyah. Tantangan yang datang bisa saja menggoyahkan kehidupan jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apapun karunia yang diberikan harus dilakukan dengan sepenuh hati dan ketulusan hati. Mau karunia bernubuat, maupun itu karunia mengajar, karunia melayani, semuanya harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara dan saya. Tapi bagaimanakah kita menggunakan karunia itu? Apakah karunia itu kita gunakan untuk membesarkan diri kita, ataukah justru kita gunakan semata-mata untuk membesarkan nama Tuhan? Semoga saja kita gunakan apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga saja kita memiliki kedewasaan dalam pikiran. Kita bukan memiliki pikiran yang seperti anak-anak yang masih suka dipuji, yang masih mencari puji-pujian, yang suka menyombongkan diri, membanggakan diri. Tetapi sebaliknya, kita mau memikirkan orang lain, kita mau memikirkan kepentingan orang lain. Supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara, orang akan lihat itu. Dan orang yang melihat apa yang kita berbuat, dia akan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari ya Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat-sahabat GPB, mari kita awali pagi hari ini dengan melakukan karya-karya yang baru. Kita lakukan semuanya itu agar semua orang melihat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita naikkan doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga,
Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan, kesehatan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan menuntun langkah hidup kami di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan banyak hal untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau kenal kami masing-masing Tuhan Yesus dengan segala pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Tapi kami percaya bahwa kami yang mau menyertakan Engkau dalam perjalanan hidup ini, kami pasti akan memperoleh jalan keluar. Kemenangan Tuhan siapkan bagi setiap orang yang hidup mengandalkan akan Engkau. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah di pagi hari ini bersama dengan semua saudara bersaudara di dalam Tuhan, sahabat-sahabat GPIB dalam program Morning Call. Biarlah kami sehati sepikir dan selalu senantiasa saling mendoakan satu sama lain, supaya kami tetap kuat di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Allah Bapa di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat GPIB, program Morning Call pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.